atau NaCl. Terakhir di sini ada cuka. Sebagai alat-alatnya kita membutuhkan baterai minimal 9 volt. Kemudian ada lampu percis. Kemudian di sini ada 2 paku sebagai elektroda. Dan yang terakhir di sini ada kabel. Sekian, terima kasih. Larutan yang ada di sini. Yang pertama, larutan minuman isotonik. Saat kami masukkan paku ke dalam larutan, terdapat reaksi sedikit bergelembung yang diakibatkan karena jumlah ion yang sedikit, jadi lampunya tidak menyala dan hanya terdapat reaksi sedikit bergelembung. Yang kedua, larutan air lemon. Pada larutan air lemon, reaksinya sama seperti larutan sebelumnya. Terdapat gelembung muncul akibat dari ion-ion yang bergerak bebas. Yang ketiga, larutan cuka. Pada larutan ini reaksinya sama seperti 2 larutan sebelumnya. Terdapat reaksi bergelembung. Yang keempat, larutan garam. Di larutan ini terdapat reaksi bergelembung yang kuat dan lampunya juga menyala terang. Ini membuktikan bahwa larutan ini memiliki elektrolit yang kuat, jadi itulah yang menyebabkan lampunya dapat menyala terang. Dan yang terakhir, kita uji dengan air putih biasa atau H2O. Saat paku dicelupkan ke dalam air, lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa air bukan mengantar listrik sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Jadi dari seluruh percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa listrik dapat mengalir karena ada ion-ion yang bergerak dengan bebas, tapi ada juga yang tidak mengantar listrik meskipun memiliki ion-ion yang bergerak bebas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu konsep penting dalam kimia, yaitu kelarutan. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana suatu zat dapat larut dalam pelarut tertentu, serta apa saja faktor yang memengaruhi proses pelarutan tersebut. Pertama, kita akan mempelajari apakah kopi dapat larut dalam air atau tidak. Kopi tidak benar-benar larut seluruhnya dalam air, tetapi hanya zat tertentu dalam kopi yang larut, misalnya aroma, warna, dan rasa. Di dalam bubuk kopi masih ada bagian padat yang tidak larut, seperti serat atau minyak alami. Saat dicampur air, bagian yang larut akan keluar dan menyebar dalam air, sehingga air berubah warna menjadi hitam dan beraroma kopi. Namun, jika didiamkan, bubuk kopi yang tidak larut bisa mengendap di dasar gelas. Kedua, kita akan mempelajari apakah garam dapat larut dalam air atau tidak. Ketika garam dicampurkan dengan air, garam dapat larut dengan baik. Hal ini dikarenakan garam tersusun dari ion positif Na+ dan ion negatif Cl-. Air juga memiliki sifat polar, artinya molekul air punya ujung positif dan negatif. Saat garam masuk ke dalam air, molekul air akan menarik ion-ion garam tersebut dan memisahkannya hingga tidak terlihat lagi. Itulah sebabnya garam larut sempurna dalam air dan membentuk larutan homogen, atau campuran yang tidak bisa dibedakan lagi. Terakhir, kita akan mempelajari apakah minyak akan larut dalam air atau tidak. Ketika minyak dimasukkan ke dalam air, minyak tidak dapat larut. Hal ini terjadi karena minyak bersifat non-polar, sedangkan air bersifat polar. Molekul bertipe polar hanya dapat bercampur dengan polar, dan non-polar hanya dapat bercampur dengan non-polar. Karena sifatnya berbeda, minyak dan air tidak saling menarik, sehingga tidak dapat larut dan membentuk campuran
atau campuran yang masih bisa dibedakan. Sekian penjelasan mengenai uji kelarutan dari kami.